dia bisa menjadi tetap ya terkontrol seperti itu. So humility. Yang kedua, rendah hati. Never mind any situation. Artinya tidak pernah mempermasalahkan situasi apapun yang terjadi pada dirinya. Never think about his position. Ya, karena dia tidak pernah memikirkan tentang posisi yang dia miliki dalam masyarakat, tidak pernah memikirkan statusnya, About his status. ya, tidak pernah memikirkan, tidak pernah terganggu oleh ya status sosial yang dia miliki. The simplicity. Kemudian yang ketiga, kesederhanaan. Very simple. Ya, seorang sadhu sangat sederhana. And surrender. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah berserah diri. How many surrenders are there? Ada berapa ya penyerahan diri? Berapa jenis penyerahan diri? 6 kinds of surrender. Jadi 6 jenis penyerahan diri atau 6 ya ciri-ciri dari penyerahan diri. What is it? Apa saja? Unpollution. Al-Quliyasya, In Harikila Sankalpa and Pollution Prajalan in the way. There are 6 types of surrender, you remember? Ya, jadi mohon diingat, jadi 6 ciri-ciri dari penyerahan diri. Then number 5 is silence. Yang kelima ya, adalah diam. Silence. No prajapati. Artinya diam di sini maksudnya seorang sadhu tidak pernah membicarakan prajapa. Speaks only Krishna Katha. Ya, seorang sadhu hanya membicarakan tentang Krishna Katha. No unnecessary topic. Ya, dan tidak pernah membuat suatu perbincangan atau ya obrolan yang tidak penting. Silence and spiritual heroism. Spiritual heroism. Spiritual heroism. Jadi keinsyafan spiritual. Spiritual heroism. Heroism means is very brave. Artinya dia sangat berani. Prahlad Maharaj. Ya, seperti Prahlad Maharaj. He never cares of what his father doing any harm to him. Ya, dia tidak pernah ya terganggu ya oleh semua kata-kata dari ayahnya yang dilontarkan kepadanya. Hiranyakasipu warns Prahlad Maharaj. Ya, kiranya Warns his son Prahlad Maharaj. jadi Hiranyakasipu sudah memberikan peringatan kepada putranya Prahlad Maharaj He will kill him. bahwa Hiranyakasipu ini akan membunuh putranya. But Prahlad Maharaj never cared what his father said. Tapi Prahlad Maharaj tidak pernah ya apa namanya terpengaruh oleh apa yang dikatakan ayah. Spiritual heroism. Heroism. Yes. Bukan apa namanya tadi apa? Bukan keisatan spiritual, tetapi apa namanya sifat heroik ya yang bersifat spiritual, sifat heroik spiritual. Artinya dia sangat pemberani. 5 years old boy fighting against father, big father. Seorang anak yang berusia 5 tahun, dia bahkan berani untuk ya, berdiri di hadapan ayahnya, Very powerful father. yang merupakan juga bukan ayah biasa. Ya, ayahnya ini adalah orang yang sangat hebat, yang sangat perkasa. Emperor of 3 worlds. Ya, ayahnya ini merupakan ya penguasa dari ketiga dunia. So powerful. Jadi begitu perkasanya ayahnya. But Prahlad never cares of him. Tetapi Prahlad Maharaj tidak pernah ya merasa takut menghadapi ayah. You cannot do any harm to me. Prahlad bahkan mengatakan, ya kau tidak akan bisa menyakiti diriku. And then see the Lord everywhere. See the Lord everywhere. Ya, dapat melihat ya Krishna ada di mana-mana. Why? Prahlad Maharaj never cares of his father. Why? Kenapa dalam hal ini Prahlad Maharaj tidak pernah terganggu, tidak pernah ya merasa terancam oleh ayahnya? He is so confident that Lord will protect him. Karena Prahlad Maharaj merasa sangat percaya diri bahwa Krishna akan selalu melindungi dirinya. So in his surrounding, he sees the Lord everywhere. Ya, inilah yang dimaksud bagaimana Prahlad Maharaj dapat melihat Krishna, Tuhan si Krishna ada di mana-mana. And the mercy, Kemudian selanjutnya adalah they karunia. are very merciful. Ya, seorang sadhu sangat berkarunia. They are helpful to his
society, his friends. Dan seorang sadhu selalu akan memberikan bantuannya kepada masyarakat, kepada semua penyembah seperti itu dan kawan-kawannya. He cannot tolerate if any one of his fellows suffers. Jadi seorang sadhu tidak pernah bisa mentoleransi jika ada seseorang ataupun siapapun yang mengalami penderitaan Or duki. para duka-duki. If anyone suffers, he cannot tolerate. Seorang sadhu tidak bisa mentoleransi penderitaan orang lain. Other suffering, he accepts as his suffering. Penderitaan yang dimiliki oleh orang lain, mereka para sadhu menerimanya sebagai penderitaan milik mereka sendiri. Determination, strong determination. Kemudian keteguhan hati, kemantapan hati. And then equanimity. Kemudian keseimbangan. Equal to everyone. Artinya seorang sadhu selalu bersikap seimbang kepada semua orang. Everybody. Suppose, Sudama, when you were supposed to honor prasad, Contohnya ketika Sudama dia ingin melayani prasad, and he heard a cow is crying, kemudian dia mendengar ada seekor sapi yang menangis, then immediately he gives 50% of his prasad to the cow. Kemudian dia langsung memberikan setengah bagian prasadnya kepada sapi itu. And at the same time, one beggar comes, Kemudian di saat yang sama datang juga seorang pengemis, Bhiksham Devi. Bhiksam Devi. So whatever he took for his death, she is given to the beggar. Sehingga apapun yang dia miliki sisanya dia juga memberikannya kepada pengemis tersebut. Equal to all. Ini yang dimaksud dia seorang sadhu bersikap seimbang kepada semua orang. Bhagavan Sri Krishna was Samoham Sarva Bhutesu. Bhagavan Sri Krishna juga seperti itu, Samoham Sarva Bhutesu. Krishna is not partial, see. Jadi Krishna tidak pernah berat sebelah berpihak. He never does any partiality. Beliau tidak pernah menjadi tidak adil seperti itu. Now some of you may ask question, Tapi mungkin beberapa ada yang memiliki pertanyaan, why my face, why I am not beautiful? kalau memang Krishna adil seperti itu, tidak bersikap sama, lalu kenapa wajah saya tidak ganteng, wajah saya kenapa tidak cantik, Why I am poor? kenapa saya miskin, seperti itu mungkin. Why? Karma. Huh? Karma. What karma? Karma. Karma apa? Huh? Because our karma. Our karma. What kind of karma? Karma yang mana? Karma apa? Bad yang karma. menyebabkan? Karma yang sudah matang. Bad Bad karma. Bad karma. Why you do? Now you did bad karma, that's why you do bad. Apakah sekarang kita melakukan karma yang buruk, karena itu sekarang kita terlihat buruk rupa? Like karma. Iya, karma buruk dari kehidupan sebelumnya. Previous life, our activity, sinful activity. But in fact, in the creation of Krishna, no one looks ugly. Ya, jadi itu adalah hasil dari reaksi kegiatan berdosa kita di kehidupan kita yang sebelumnya. Tapi faktanya, ciptaan Krishna semuanya tidak ada yang buruk. Krishna say all his creation is very beautiful. Krishna mengatakan semua ciptaan beliau tidak ada yang buruk, semuanya bagus, semuanya cantik, Our semuanya problem bagus. is our eyes. No? Masalahnya adalah hanya mata kita saja. When you love a girl, ugly girl, what you do? Ketika kita mencintai seorang gadis misalnya, tapi gadis itu buruk rupa, apa yang akan kita lakukan? What do you do? Ajak ke salon. You like it, you like her, you love her. Tapi kita Nasib pasti. mencintai gadis itu, kita mencintai gadis itu. What about the beauty? Ya. Dan di sana bahkan kita tidak mempertimbangkan tentang parasnya,
meskipun buruk seperti itu. Some of our Prabhujis, they look very beautiful, they're like hero. Ada beberapa prabuji yang terlihat sangat ya ganteng-ganteng, Mataji yang terlihat seperti artis seperti itu. Tetapi ada juga Mataji yang tidak suka dengan prabu-prabu seperti itu. Then you ask him, Prabhuji, Prabhuji, why do you like? Ya. Coba tanyakan kepada seorang prabu yang misalnya menyukai seorang yang Mataji yang buruk rupanya, ya. Tapi tanyakan pada dia, kenapa Anda bisa mencintai? Nah, di situ. Actually, we have problem in our eyes. Jadi di sini kita bisa simpulkan kita punya masalah di mata kita. So in this regard, Berhubungan dengan I am giving one example. ada sebuah contoh. Akbar's son, there is a what is called Akbar's son, Jahangir. I remember Jahangir. It's very beautiful. Jahangir contohnya ini dia adalah seorang yang sangat tampan. Kata. So King Akbar Jadi Raja Akbar, and his queen, Raja Akbar dan ratunya they're very mereka sangat bahagia they're proud of that. Yes, this Jahangir, their son is very beautiful. karena putra mereka Jahangir ini sangat tampan dan mereka Raja Akbar dan dan istrinya dan sang ratu merasa sangat bangga terhadap hal ini. So Birbal is one of the 9 ministers. Birbal is one of them. Kemudian ada Birbal yang merupakan salah satu dari 9 menteri dari Raja Akbar ini. So Birbal always satisfy the king. Dan Birbal ini dia selalu ya semua tindakannya selalu memuaskan sang raja. So that is why Birbal, Akbar liked Birbal very much. Karena itulah hal ini menyebabkan Raja Akbar sangat menyukai Birbal. Because Birbal can have nice joke. Karena Birbal ini selalu dapat ya menyampaikan lawakan yang sangat lucu seperti itu. And Candaan yang sangat Birbal lucu. say, Kemudian your son is the ugliest one in the world. Kemudian Birbal mengatakan, Raja, putramu adalah ya manusia yang paling buruk rupa di dunia ini. Then this time Akbar and his queen, they are not happy with the Birbal. Kemudian kali ini apa yang dikatakan Birbal ini membuat Raja Akbar dan juga sang ratu tidak menyukainya. Then Akbar challenge, Kemudian Raja Akbar menantang Birbal. is there any beautiful Kalau begitu, ya better than my son? coba tunjukkan. Ya apakah ada yang lebih tampan dari Can you putraku? show me? Ya, kalau memang ada, tunjukkan padaku. Birbal say, why not? Ya Birbal mengatakan, ya kenapa tidak? But this time, Akbar has some condition. Tapi kali ini, ya Raja Akbar memberikan suatu syarat seperti itu. If you fail to show me that beautiful son better than my son, I will. Yeah. Gitu danda. You'll be killed. Dan ya jadi ya tapi ini adalah syaratnya, kondisinya. Kalau kamu tidak dapat menemukan seorang yang lebih tampan dari putraku, maka ya aku akan memenggal kepalamu. Then they will say no problem. Kemudian Birbal mengatakan oke, tidak masalah. Then one day, Kemudian suatu hari Akbar and his wife queen were accompanied by Birbal. ya, kemudian suatu hari ini Raja Akbar bersama dengan ya permaisurinya dan juga Birbal. And they approached the house. Ya, mereka kemudian pergi dan datang kepada ya sebuah rumah While there, the small boy of the house is very ugly. di mana ya seorang putra yang ada di rumah itu dia memiliki paras yang sangat buruk. And Birbal stood there. Dan ya Birbal melihat ya. This boy is the most beautiful boy in the world. Kemudian Birbal berkata, dia berteriak, anak inilah ya, yang merupakan anak yang paling tampan di seluruh dunia. Akbar became so angry, no? Kemudian Akbar menjadi sangat marah mendengar. He couldn't control his temper. Dia saking marahnya, dia tidak dapat mengendalikan. Pull out his sword. Lalu dia langsung ya
ya mengambil pedangnya. I kill you. You hurt me so much. Ya, sekarang juga saya akan bunuh kamu. Ya, kamu sudah menyakiti perasaanku. It is not a matter of joke. Ya, ini bukan lagi ya lawakan seperti itu. You are always joking us. Ya, kamu selalu memang memberikan lawakan yang bagus, tetapi ya ini bukanlah suatu cantaan yang bisa diterima. Mother of the boy ran out of the house. Ya, kemudian ibu dari ya putra yang buruk rupa itu, yang jelek itu, kemudian langsung berlari keluar rumahnya And expressing, oh my son, oh my dear son, oh my dear beautiful son, like that. ya, dan dia ya ibunya ini dia berteriak, oh putraku, oh putraku, oh putraku yang tampan, You are my heart. You are so beautiful. kau sangat tampan sekali, ya putraku, ya kau adalah hidupku, kau adalah hatiku. Then the boy asked the king, Kemudian Birbal bertanya kepada sang raja, look Raja the Akbar, king, mother of the boy. lihatlah oh raja, lihatlah ibu dari putra ini. Yeah, what is expression? Lihat bagaimana dia mengekspresikan ya dirinya kepada putranya. In this world, his son is the most beautiful. Karena itulah di dunia ini putranya inilah yang menjadi orang yang paling tampan. What Birbal is telling to the king is that Jadi apa yang ingin disampaikan Birbal kepada sang in raja? case of parents, Jadi ya bagi para orang tua, their sons or daughters are always beautiful. putra dan putri mereka selalu menjadi yang cantik. It paling is like cantik that dan your indah. son, what is it? I told them. Jahangir. Your son Jahangir is most beautiful. It's like that. Karena ya Birbal mengatakan kepada Raja Akbar, ini bukan seperti apa yang Anda katakan, bahwa putra Anda adalah orang yang paling tampan di seluruh dunia. Now, all into their lives. Ya. Tapi bagi para orang tua, putra dan putri mereka selalu menjadi yang paling tampan. When a monkey, mother monkey have a baby monkey, Dan kini ya Raja Akbar juga menyadari, menjadi sadar ketika seekor monyet yang memiliki anak, you go by her, you will attack. You will be attacked by mother monkey. No? ya, ketika ya monyet ini dia punya anak, ya ketika kita mencoba mendekat kepada anaknya, ataupun kepada monyet itu akan menjadi marah dan akan menyerang kita. Because she is so much careful to his baby, no? Karena dia yang sangat perhatian terhadap ya bayi monyet yang dia It miliki. is like in case of all parents, Karena itulah bagi semua orang tua, whatever may be the face of their son or daughter, tidak peduli seperti apapun ya wajah yang dimiliki oleh putra ataupun putri mereka, beautiful to them. ya putra dan putrinya ini akan selalu ya bagi para orang tua menjadi orang yang tampan dan cantik seperti itu. So the Sutta and Sadhu are that. Oh, sorry. Then one is now equanimity we have discussed. Now 11 is humble and meek. Kemudian yang ke-11 adalah ya rendah hati dan patuh. So sadhu people low estimate. Jadi seorang sadhu selalu dia Sadhu doesn't demand any. Sadhu doesn't demand any honor from anybody. jadi ya sadhu selalu menempatkan dirinya dalam posisi yang rendah seperti itu, posisi yang di bawah. Karena seorang sadhu tidak pernah menginginkan ya dirinya diagungkan, dirinya dipuji seperti itu. And they are very submissive. Dan para sadhu yang juga memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi seperti itu. They always bow down their head. Ya, jadi para sadhu, seorang sadhu selalu menundukkan kepala mereka. Yes. Rupa Goswami. Ya, Rupa Goswami. seperti contohnya Rupa Goswami, We have 10 directions. 10 directions. ya, yang selalu bersujud ke
ya apa namanya, kita memiliki 10 arah East, mata angin. west, north, south, like that. We have 10 directions. Ya, utara, selatan, timur, barat, dan seterusnya. Itu kita secara total memiliki 10 arah mata angin. Towards east direction, Goswami bow down 100 times. Jadi ke arah timur, east direction, ya, ke arah timur, Rupa Goswami 100 times. bersujud sebanyak 100 kali. Going down. Ya, dan bersujudnya itu dandawat sebanyak 100 kali ke arah timur. Lord Pranam to that, in that direction, all those sadhus are there, acharyas there, is offering obeisance. Yang mana artinya ya di arah timur ya 100 kepada times each direction. kepada Next direction means 1000 times daily. Rupa Goswami bow down. ya, dan artinya ke arah timur siapapun sadhu, para sadhu dan para acarya yang ada di arah timur, di sana Rupa Goswami memberikan sembah sujud beliau sebanyak 100 kali, dan hal yang sama juga dilakukan ke 10 arah mata angin yang lainnya, sehingga dalam satu hari Rupa Goswami mempersembahkan 10 ya 100 dikali 10 1000 kali sujud persembahan. Fall down on the ground. Dandu straight. Dan Let's go Dandu like straight. 1000 kali ini ya Rupa Goswami memberikan dandawat pranam, persembahan sujud yang terlentang lurus seperti 1000 times seperti in a day. seperti apa namanya, tiang seperti itu. What we do? Ya 1000 kali dandawat. Tapi Very shortcut. kalau kita semua suka jalan pintas. That is also only few times. Maharaj hanya duduk hanya memanggukan saja, dan itu pun tidak sampai 100 kali. But Raghu, Tetapi ragu 1000 times each direction. Raghu. That is 1000 is Raguna. Oh, yeah. Now Raghu, Raguna. ya Raghunat itu. 10,000 times. Each direction 1,000 times. 10 direction 10,000 times. Dandawat. Raghunatha, that one is Goswami. Ya, yang tadi 1000 kali itu Rupa Goswami. Tapi Raghunath Das Goswami ya dalam satu arah mata angin 1000 kali. 1000 dikali 10,000 kali. This is the symptom of the sadhu. Inilah yang ciri-ciri dari seorang sadhu. Sadhu and Sena is different thing. Sena is not sadhu. Senasi is not sadhu. Ini ada perbedaan antara sadhu dan sannyasi. Senasi is boogie. Seorang sannyasi belum tentu seorang sadhu. Sannyasi juga bisa Dia enjoy menjadi sapan lebu. ya. Seorang sannyasi menikmati capana boga. And Raghu takes only 1 teaspoonful of matha, lassi in a day, butter in a day, only 1 spoonful. Sementara Raghunath Das Goswami ya hanya dalam satu hari dia hanya mengkonsumsi 1 sendok teh ya apa namanya butter mix. But offering officers, Dandava Pranam 10,000 times. Tetapi ya, mempersembahkan sembah sujudnya sebanyak 10,000 kali per hari. But we enjoy prasad this much. Kalau But we cannot do Dandava Pranam. kalau kita kebalikannya ya kita prasadnya yang banyak, sujudnya yang sedikit. Because we feel up to this. Karena kita saking sukanya dengan prasad, ketika ada prasad kita akan makan sampai That is why segini. we can bend down. Dan itu membuat badan kita berat ya karena sampai di sini, dan sehingga kita tidak bisa bersujud jadinya. Come out. Karena kalau kita sujud muntah keluar semuanya. That is why we do this performance. Ya kita cari jalan pintasnya. And now, what is that? The symptom of sadhu is that he is tolerant. Tolerant. Tanda-tanda seorang sadhu adalah bahwa ia toleran, Tolerant.
this Haridas Thakur in the 22 markets. He was Seperti Haridas 22 Thakur. markets, 22 days. Ya, Haridas Thakur yang dia dicambuk di 22 pasar, ya, dicambuk selama 22 hari. He just went on tolerating. Tetapi Haridas Thakur ya tetap mentoleransi kondisi itu. And merciful, Kemudian penuh karunia, we have discussed, and friendly to all living entities. kemudian bersahabat dengan semua makhluk hidup. He has no enemies. Dia tidak memiliki musuh. He is peaceful. Dia damai, He abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. patuh pada kitab-kitab suci, dan seluruh watak yang dimilikinya mulia. So these are the qualities of sadhu. Jadi inilah ya, sifat-sifat dari seorang sadhu. That is, sadhu is very dear to Krishna. Dan karena itu seorang sadhu yang selalu sangat dicintai oleh Krishna. Madhavendra Puri, Contohnya Madhavendra Puri, in his life, ya, dalam hidup beliau he never begged. beliau tidak pernah meminta apapun. Now the question is, but he survived till 100 years old, you see. Ya. Bahkan dalam kondisi itu pun, ya, sebagai seorang sadhu yang mana normalnya selalu meminta-minta sesuatu untuk bertahan hidup, tetapi Madhavendra Puri tidak pernah meminta-minta, tetapi beliau dapat hidup dalam kurun waktu 100 ya, sampai 100 tahun. Without begging, without preparing food for himself. You see. Bahkan tanpa meminta-minta apapun, bahkan tanpa ia menyiapkan atau memasak apapun untuk dirinya sendiri. Even Krishna asks him, Bahkan sampai pada poin di mana Krishna sendiri bertanya "How kepada approach him in disguise?" Krishna datang kepada Madhavendra Puri dalam ya penyamaran, dalam bentuk penyamaran beliau. And asking him, Ya, dan bertanya kepada Madhavendra Puri, "Why did you extend your hand?" kenapa ya kamu tidak bisa hanya menjulurkan tanganmu seperti ini? Ya, Why don't you beg? kenapa kamu tidak meminta sesuatu untuk bertahan hidup? We know that you are hungry. Ya. Kalau kamu seperti ini, maka tidak ada orang yang akan tahu apakah kamu merasa lapar atau tidak. If you don't eat, how will you survive? Dan ketika ya kamu tidak memakan apapun, bagaimana ya kamu bisa bertahan hidup? But Madhavendra Puri said, Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Madhavendra Puri? only when Lord gives his food, supply his food, only then we take. Otherwise, no. Ya. Hanya ketika ada ya yang memberikan, atau artinya jika hanya Krishna yang memberikan ya makanan, yang memberikan persat kepadanya, baru dia akan makan. That is why most of his people supply from the Krishna directly. Nah, itulah yang menyebabkan hampir setiap ya persadam yang didapatkan oleh Madhavendra Puri itu hampir semuanya Krishna sendiri yang memberikan. That is why Krishna said, Karena itu Krishna mengatakan, in the scripture it is mentioned that Krishna Bhakti Kale Sarva Karma Kita Hoy. sampaikan di dalam sastra, Krishna Bhakti Sarwa Karma Krita. If you render devotion service, Jika Anda melakukan pelayanan bakti, all our activities are done. maka artinya Anda sudah melakukan segala jenis aktivitas, segala jenis kegiatan, Krishna will protect you. dan Krishna akan melindungi diri Anda. Will supply food to you. Artinya Krishna juga akan ya menyediakan ya makanan untuk Anda. So Madhavendra Puri is the example. Dan dalam hal ini Madhavendra Puri adalah contoh yang terbaik di sini. Now, a sadhu as described above is a devotee of the Lord. Seorang sadhu sebagaimana diuraikan di atas adalah seorang penyembah Tuhan. His concern therefore is to enlighten people in devotional service to the Lord. Oleh karena itu, pusat perhatiannya adalah untuk memberi pencerahan kepada orang-orang dalam hal bakti kepada Tuhan. That is his mercy. Itulah karunia seorang sadhu. He knows that without devotional service to the Lord, human life is spoiled. Ia mengetahui bahwa tanpa bakti kepada Tuhan, kehidupan sebagai manusia telah disia-siakan. Then you see,
without, he knows it, without devoted service of the Lord, human life is spoiled. Jadi dalam hal ini seorang sadhu dia tahu tanpa adanya pelayanan bakti maka kehidupan manusia itu adalah sia-sia saja. So as a human being, our actual duty is devotional service. Karena itulah sebagai seorang manusia tugas utama kita adalah untuk melakukan pelayanan bakti kepada Krishna. We should do our duty. We should neglect. Dan kita harus melakukan tugas kita, tanggung jawab kita, dan kita tidak boleh mengabaikannya. Earning money is required. Tentu saja untuk menghasilkan uang itu diperlukan. To keep soul and body alive. Untuk bisa tetap menjaga badan dan juga jiwa kita menjadi sehat, menjadi bertahan hidup. But it is not more important than devotional service. Tetapi tetap hal itu tidaklah lebih penting dari pelayanan bakti. We should not forget. Karena itu kita tidak boleh melupakan hal ini. Devotional service is first and foremost our duty. Pelayanan bakti adalah tugas kita yang utama dan paling penting. And our duty to run this body and soul Dan is secondary. tugas kita, kewajiban kita yang untuk menjaga badan dan juga jiwa kita bertahan hidup itu adalah yang kedua. Dhruva Maharaj, Contohnya adalah Dhruva Maharaj. when he is only 5 years old, Ketika Dhruva Maharaj yang berumur 5 tahun, he went out to find out the Lord. dia pergi ke hutan untuk mencari Tuhan. In a forest, Dia pergi ke hutan, without fear. bahkan tanpa memiliki rasa takut sedikit. Only he knows in the forest Lord is there. Ya. As it is said by his mother. Hanya bermodalkan pengetahuan bahwa di hutan ada Tuhan, ada kepribadian Tuhan yang Maha Esa, yang mana ini diberitahukan oleh ibunya. Dan hanya dengan bermodalkan pengetahuan ini, dia pergi ke hutan. Now Lord is bound to let him have a darshan. Dan karena keteguhan hatinya, kemantapan hatinya dari Dhruva Maharaj, bahkan Sri Vishnu sendiri, Sri Krishna sendiri merasa harus datang untuk memberikan darshan kepada. Dhruva met the Lord Vishnu. Kemudian Dhruva bertemu akhirnya dengan Tuhan Sri Vishnu. Now he is so much happy, so much pleased that he did not like to ask anything from the Lord. Dan dalam kondisi ini, di mana dia Dhruva Maharaj mendapatkan darshan langsung dari Sri Vishnu, dia menjadi begitu bahagia, sangat bahagia, dan saking bahagianya dia bahkan tidak mampu menyampaikan keinginannya kepada Sri Vishnu. When Lord was ready to offer a boon, Dan ketika Sri Vishnu sudah siap untuk memberikan berkat kepada Dhruva Maharaj, Dhruva says, I don't want anything, Dhruva Maharaj mengatakan, aku tidak menginginkan apapun. but Lord said, Tetapi Sri Vishnu mengatakan, you come to me to ask a boon. karena kamu telah datang kepadaku untuk meminta suatu berkat, So you must have a boon from me. jadi kamu pun harus memiliki keinginan itu, harus menyampaikan apa keinginanmu dari. That is 40,000 years you have to rule this earth. Dan You become a king. paling tidak jadi apa yang kamu inginkan sebelumnya, paling tidak kamu sekarang harus bisa mendapatkan posisi untuk memerintah dunia ini selama 40.000 tahun. Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Kirta Hai. Inilah If you do devotional service, everything is done. pelayanan bakti. Krishna Bhakti Hoili Sarva Karma Krita. Ketika Anda melakukan pelayanan bakti, artinya Anda sudah melakukan segala kegiatan yang baik. Haridas Thakur doesn't any time to honor prasad also. Dan contohnya Haridas Thakur, bahkan Srila Haridas Thakur tidak memiliki waktu untuk melayani prasadam. You see how Haridas Thakur survived. Tetapi Anda bisa lihat bagaimana Haridas Thakur bisa bertahan hidup, How Raghunath Das survived. bagaimana Raghunath Das bisa bertahan hidup. Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Kirta Hai. Doing devotional service means all our duties done. Dan begitu artinya ketika seorang melakukan pelayanan bakti, maka dia sudah secara
dengan sendirinya sudah melakukan semua tanggung jawab yang A devotee travels all over the country from door to door preaching, be Krishna conscious, be devotee of Lord Krishna. Don't spoil your life in simply fulfilling your annual propensities. Seorang penyembah Tuhan berkeliling ke seluruh negara dari pintu ke pintu memberi ajaran. Jadilah sadarakan Krishna, jadilah penyembah Sri Krishna. Jangan sia-siakan kehidupanmu hanya untuk memenuhi kecenderungan-kecenderungan binatang yang ada pada diri. Human life is meant for self-realization or Krishna consciousness. Kehidupan sebagai manusia dimaksudkan untuk pencapaian jati diri atau kesadaran Krishna. So our life is meant for Krishna consciousness, meant for devotional service. Jadi kehidupan kita dimaksudkan untuk kesadaran Krishna atau dimaksudkan untuk pelayanan bakti. These are the teachings of a sadhu. Inilah ajaran-ajaran seorang sadhu. He is not satisfied with his own liberation. Ia tidak puas dengan tercapainya pembebasan dirinya sendiri. He always thinks about others. Ia selalu memikirkan orang lain. He must compensate personally towards all the fallen souls. Ia adalah insan yang paling murah hati berkarunia terhadap semua roh yang jatuh. Therefore, one of his qualifications is karunika, get mercy to the fallen souls. Karena itu salah satu kualifikasi seorang sadhu adalah karunika, karunia yang melimpah terhadap roh-roh yang jatuh. While engaged in preaching work, he has to meet with so many opposing elements, and therefore, the sadhu or devotee Lord has to be very tolerant. Saat sibuk dalam kegiatan pengajaran, ia harus menjumpai begitu banyak unsur yang menentang, dan karena itu seorang sadhu atau penyembah Tuhan haruslah sangat toleran. Someone may ill-treat him because the conditioned souls are not prepared to receive the transcendental knowledge of devotional service. Seseorang barangkali memperlakukan dia dengan tidak baik sebab roh-roh terikat tidak siap untuk menerima pengetahuan rohani bakti. They do not like it. That is their disease. Mereka tidak menyukainya. Itulah penyakit mereka. The sadhu has a thankless task of impressing upon them the importance of devotional service. Dan seorang sadhu memiliki tugas yang berat untuk memberi penekanan kepada mereka akan pentingnya bakti. Even sometimes devotees are personally attacked with you by Bahkan kadangkala pribadi para penyembah Tuhan diserang langsung dengan tindak kekerasan. Lord Jesus Christ was crucified. While disciple was carried in 22 marketplaces, and Lord Chaitanya, principal assistant, Nityananda was violently attacked by the divine Madhai. Seperti Yesus Kristus yang disalib, Haridas Thakur yang dicambuk di 22 pasar, dan rekan utama Sri Chaitanya, Nityananda, diserang dengan kasar oleh Jagai dan Madai. Kanavakarna Maharaj was stabbed on his back. You see. Bahkan Kadamba Maharaj yang ditikam dari belakang, pernah ditikam. Bhakti Raghav Sai Maharaj lost his one thigh. Dan juga Bhakti Swami Maharaj sampai kehilangan satu kaki beliau. These sadhus are so much disturbed by the tolerance. Dan dari sana kita bisa melihat bahwa seorang sadhu mengalami banyak sekali gangguan-gangguan dalam pengajaran, tetapi seorang sadhu selalu mentoleransi hal itu. They don't bother about their life. Bahkan mereka tidak lagi terlalu memperdulikan kehidupan mereka sendiri. They do preaching activity Mereka melakukan kegiatan pengajaran ini so that everybody can render devotional service unto the lotus feet of the Lord. sehingga semua orang bisa melakukan pelayanan bakti pada kaki Padma dari Krishna. Hare Krishna. Dari Krishna. Thank you very much. Terima kasih. Any question? Ada pertanyaan? You have? Yes. Yes. Hare Krishna Maharaj. Hmm. Saya ingin bertanya berhubungan dengan masalah pelayanan pengajaran. Misalkan kita ingin melakukan pelayanan di luar, seperti melakukan saat buku. Saat melakukan sankirtan itu pada awalnya kita merasakan ada rasa takut seperti itu. Nah, dari mana muncul rasa ketakutan itu? Padahal keinginan kita kuat untuk kita ingin melakukan sewa dalam penjualan. Terima kasih. Book distribution. We have a strong desire to go
still we have fear. We are afraid to start. How is how we can feel to start the discussion? Because you are body conscious. Itu That's right. artinya ya masih ada paham badan di sana. Itulah kenapa ya ada rasa takut seperti itu. And on the other, you will doubt if you are unable to distribute the books. Dan di sisi lain masih ada rasa ragu. Nanti kalau saya tidak bisa menjual buku, bagaimana? Pasti saya akan merasa kecewa. Ada keraguan-raguan seperti itu. Two times this happened. One, it is happened to Subhosai Maharaj and another disciple of Prabhupada. Ya, jadi ada suatu hal yang seperti ini, mirip seperti ini yang terjadi. Ya, dari apa yang kita tahu, ada dua kali. Jadi yang pertama hal ini terjadi kepada Srila Subhaswami Maharaj, dan yang kedua yang lainnya terjadi pada seorang murid dari Srila Prabhupada. So in one case, that Prabhupada disciple, 2 days he couldn't sell a single book. Ya, jadi ya dalam kasus ini ya murid dari Srila Prabhupada itu selama 2 hari ketika dia melakukan ya sankirtan buku, dia tidak bisa menjual satu pun buku ya, selama 2 hari. On third day, it was almost to sunset. Dan di hari ketiga, dan itu pun ya sudah di penghujung hari di mana matahari sudah mulai terbenam. Then he cried out, Di sana dia akhirnya menangis ya, dengan keras. "Oh Lord Chaitanya Mahaprabhu, Oh Tuhan si Chaitanya Mahaprabhu, I am an unqualified devotee. saya adalah seorang penyembah yang tidak memiliki kualifikasi apa. Please have mercy upon me." Tolong ya berkarunialah kepada diri hamba. In the meantime, one Mataji approached. Ya, dan ya, beberapa saat kemudian datanglah seorang wanita, seorang mataji, And asking him dan bertanya kepada ya Prabu tersebut, murid Prabhupada tersebut, about the list of books he had. ya tentang ya apa saja list buku yang ya dimiliki, yang dijual di sana. And then he showed. Kemudian ya murid Prabhupada tersebut menunjukkan ya buku-buku yang dijual di So sana. Mataji purchased all the books, but in his possession. Dan Mataji itu membeli semua buku yang yang dibawa oleh Prabu tersebut. You see. So book distribution is what is called not it is up to you. Jadi di sini It is in the hand of the successor. kita harus mengerti bahwa ya kita hanya melakukan saja pelayanan ini untuk menyebarkan buku, tetapi itu ya bukan dari sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan nanti hasilnya. Tapi semua itu ada tetap di tangan Radha Raseswara. Apapun hasilnya. Whether our Radha is jealous or not. How much you are serious? Jadi di sana kita ya hanya harus yakin terhadap apa yang diinginkan oleh Radha Raseswara. Tapi di sini ya yang perlu kita lakukan adalah harus mengukur betapa seriusnya kita ingin melakukan sewa ini. It is happened to Subhasai Maharaj also. Bahkan hal ini juga terjadi kepada Srila Subhaswami Maharaj. Now all this 10-12 hours passed. Now it is almost evening, and Maharaj could not distribute any single book. Jadi dalam satu hari itu Subhaswami Maharaj pergi untuk menyebarkan buku, menjual buku. 10 jam, 12 jam sudah berlalu, tetapi tidak satu pun buku yang terjual. It is mentioned in the Prabhupada Lilamrita. Not Lord Lilamrita. Then you give translate. Then small book. Prabhupada Small. It is mentioned there. You see. Jadi ya kejadian ini juga dicantumkan di dalam ya Srila Prabhupada. Now the question is, buku Prabhupada Small. you are serious. You want to distribute or not? Book. It depends on you. Ya. Tapi apa yang ada di tangan kita adalah kita bisa mencari tahu sebenarnya ya seberapa seriuskah kita ingin yang melakukan sewa ini, apakah kita serius atau tidak untuk menyebarkan buku ya, itu ada di kendali kita. But if you are body conscious, if you are fearsome, you are afraid of distributing book, then how will you distribute the book? Tapi jika kita
memiliki ya keraguan-raguan dan kita memiliki rasa takut seperti itu dan kita biarkan ya perasaan ini mengganggu kita, maka kapan kita akan menyebarkan buku? If you are afraid of Jesus, you better stay in the home. Kalau masih memiliki rasa takut itu, maka lebih baik tinggal saja di rumah. Better not to walk. Better not to walk. Kalau masih ada rasa takut seperti itu, lebih baik jangan yang keluar untuk menyebarkan. Because you are coward. Ya, karena itu artinya Anda adalah seorang pengecut. You must be brave. Ya, kita harus menjadi berani dalam hal ini. You will face the situation. Why don't you, what is called in Bhagavad Gita, it is so nicely, so clearly mentioned. Cito sa sarva karmani. Di dalam Bhagavad Gita itu sudah dinyatakan, ya, cetasa sarva karmani. In all activities, you just depend upon me and think Krishna will protect me. Dalam setiap aktivitas kegiatan yang kita lakukan, ya kita harus selalu melakukannya ya dalam kesadaran terhadap Krishna. Artinya dalam kegiatan apapun yang kita lakukan, kita harus selalu mengingat kepada Krishna dan berpikir bahwa Krishna akan selalu melindungi diri. But you are telling that you are frightened. Tapi Prabhu mengatakan Prabhu memiliki rasa takut. Artinya Fully depends masih on ada Krishna. keraguan-keraguan. Jadi kita harus sepenuhnya berlindung ya, berserah diri dan bergantung kepada That's Krishna. all what disciple you see. First day, no single distribution. Let the boy Ya, ya, wait. Second day, no distribution. ya. Third day, almost sunset. But he cried out. And he prayed the Lord. He prayed the Lord. Then you see, who came to purchase the book? Not himself. To satisfy his devotees, you see. Ya, seperti contoh dari murid Srila Prabhupada tadi, di mana dia di hari pertama tidak dapat menjual buku sama sekali, di hari kedua juga tidak dapat menjual buku sama sekali, di hari ketiga juga sepanjang hari hampir tidak ada penjualan juga sampai yang sudah matahari terbenam, sudah mau malam. Ya tiba-tiba datang seorang Mataji yang membeli semua bukunya. Jadi di sana Krishna sendiri yang mengirimkan. Krishna arranges everything. Ya, Krishna yang menyusun semua itu. Ya. It's not only he sees our heart. Dan Krishna hanya melihat apa yang ada di dalam hati kita. Okay. Hare Krishna. Anybody? Lagi pertanyaan? No question and let us stop. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri. Terima Taji, ada pertanyaan? Let us stop. Mari kita cukupkan. Thank you very much. Terima kasih banyak. Jadi Suni Spaktenana Sri Goswami Maharaj. Prabhupada ki. Terima kasih. Kisah program ini sore mana dengan ke Peranggalan tempatnya Tahu Bahu. Kemudian besok seperti biasa pagi dan juga malam ya juga akan kelas di siswa. Dan sampai Jumat pagi ya kelas akan diberikan oleh dia. Terima kasih atas perhatian. Hare Krishna. Come. Maju. Ladies first or Prabhu first? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna